Min. Min merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata ini diperoleh dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Adapun rumus menghitung min dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada median. Median merupakan salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Jika ukuran data ganjil, maka median merupakan data paling tengah setelah data diurutkan menurut nilainya. Tetapi jika ukuran data genap, maka median adalah rata-rata dua data tengah setelah diurutkan. Adapun rumus menghitung median dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada modus. Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan pada nilai yang sedang populer atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut. Modus dapat diartikan juga sebagai data yang frekuensinya terbanyak. Rumus menghitung modus dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil ialah nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama, setelah disusun dari data yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Jika data dibagi 4 bagian sesudah diurutkan, maka ada K1, K2, dan K3. Rumus menghitung kuartil dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada desil. Desil ialah nilai atau angka yang membagi data dalam 10 bagian yang sama setelah disusun dari data yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Rumus menghitung desil dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada persentil. Persentil ialah nilai atau angka yang membagi data dalam 100 bagian yang sama, setelah disusun dari data yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Rumus menghitung persentil dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada variabilitas data tunggal dan berkelompok. Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok adalah dengan varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Akar varians disebut standar deviasi atau simpangan baku. Varians populasi diberi simbol sigma kuadrat dan standar deviasi adalah sigma. Sedangkan varians untuk sampel diberi simbol S kuadrat dan standar deviasi sampel diberi simbol S. Varians dari sekelompok data dari suatu variabel tertentu dapat dirumuskan seperti gambar tersebut. Rumus tersebut digunakan untuk data populasi, sedangkan untuk data sampel rumusnya tidak hanya dibagi dengan N saja, tetapi dibagi dengan N-1, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Kali ini saya akan melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Terdapat data hasil nilai pretest dan posttest kemampuan berpikir kreatif matematika siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai berikut. Sebelum memulai mengolah data menggunakan SPSS, ada catatan yaitu bahwa nilai kuartil 1 sama dengan persentil 25, kuartil 2 sama dengan persentil 50, kuartil 3 sama dengan persentil 75, kuartil 4 sama dengan persentil 100. Kemudian untuk desil 1 nilainya sama dengan persentil 10, desil 2 sama dengan persentil 20, dan desil 3 sama dengan persentil 30. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Pada saat kita membuka aplikasi SPSS akan muncul dua tampilan. Yang pertama yaitu tampilan input data editor dan yang kedua tampilan output. Kita mulai dengan tampilan input data editor. Kita klik pada variable view. Kita tuliskan variabel-variabel datanya yaitu kelas eksperimen pretest, kelas eksperimen posttest, kelas kontrol pretest, dan kelas kontrol posttest. Saya melambangkan kelas eksperimen dengan X1, kelas kontrol dengan X2, pretest dengan K1, dan posttest dengan K2. Kita masukkan dalam variable view, name-nya kelas eksperimen X1, K1. Type-nya numerik karena datanya berupa angka, desimalnya 0 karena datanya bukan data desimal. Kemudian pada label kita tulis kelas eksperimen pretest. Kemudian
scale, unsurnya scale karena datanya berupa angka. Kemudian yang kedua X1 K2, numerik desimalnya 0, labelnya kelas eksperimen post test scale. Yang ketiga kelas kontrol X2 pretest K1, numerik desimalnya 0, labelnya kelas kontrol pretest. Kemudian scale yang ketiga X2 K2, numerik juga desimalnya 0, labelnya kelas kontrol post test. Kemudian scale. Pada kolom name ini sebenarnya pengisiannya disesuaikan dengan data yang kita miliki. Kemudian kita input datanya pada data view. Caranya dengan mengcopy data-data yang kita miliki, kemudian kita salin pada data view. Selanjutnya, klik Analyze Descriptive Statistics Frequencies. Kita input variabel-variabelnya dengan cara mengklik tanda panah. Kemudian Statistics, kita checklist apa saja yang akan kita hitung. Mean, median, modus, summarize, standar deviasi, variansi, minimum, maksimum. Kemudian misalnya kita akan menghitung kuartil dan persentil. Misal persentil 1, kita klik add, kemudian desil 1 atau persentil 10 kita tambahkan, lalu kuartil 1 atau persentil 25 kita tambahkan. Continue. Ada charts, kita bisa milih apakah mau menggunakan histogram, pie chart, atau bar chart. Kali ini saya tidak menggunakannya, jadi none. Kemudian klik OK. Maka akan muncul tampilan output. Nah, diperoleh datanya. Kemudian kita bandingkan dengan hasil olahan data milik peneliti pada skripsi yang dianalisis. Untuk meannya 45,43 ternyata berbeda, kemudian standar deviasinya 23,302 juga berbeda, minimum maksimumnya sama, variansinya berbeda ya, variansi berbeda, kemudian summarize-nya ternyata berbeda. Di sini 1045, peneliti summarize-nya 880. Itu artinya terdapat perbedaan jumlah frekuensinya atau jumlah datanya. Kita lihat hal apa yang menyebabkan perbedaan ini. Ternyata pada kelas eksperimen peneliti hanya menggunakan 20 data, sementara pada kelas kontrol 23. Maka kita harus merubah datanya. Kita hapus kelas eksperimen pada data ke 21, 22, dan juga 23. Kita hitung ulang. Klik Analyze Descriptive Statistic Frequencies, kemudian klik OK. Maka muncul hasil perhitungan yang baru. Kita bandingkan lagi dengan milik peneliti. Pertama, untuk meannya 44. Meannya 44 sama, mediannya 40, modusnya 30, standar deviasinya 22,041. Sama, hanya saja di sini belum dibulatkan. Kemudian variansinya 485,789. Sama. Kemudian minimum dan maksimumnya juga sama. Summarize-nya sama, 880. Kemudian untuk nilai persentil 1 yaitu 10, persentil 10 atau desil 1 yaitu 10,50, persentil 25 atau kuartil 1 yaitu 30. Kemudian untuk kelas eksperimen yang post test, meannya 77,50. Sama, kemudian mediannya 80, modusnya 80, standar deviasinya 14,373, 14 sama, hanya saja ini belum dibulatkan. Kemudian variansinya 206,579 sama,
minimum maksimumnya sama 50 90, summarize-nya 1550 sama, kemudian untuk persentil satunya 50, persentil 10 atau desil satunya 50,50, persentil 25 atau kuartil satunya yaitu 70. Selanjutnya untuk kelas kontrol yang pretest nilainya 41,09 sama, yang saja belum dibulatkan, kemudian mediannya 40, modusnya 65, standar deviasinya 17,186 sama, yang sudah belum dibulatkan, variansinya 295,356 sama, dan minimum maksimumnya sama, summarize-nya sama 945, persentil satunya 5, persentil 10 atau desil satunya 15, kuartil 1 atau persentil 25 nya 30. Yang terakhir itu kelas kontrol yang post test, nilainya 48,91 sama, mediannya 50, modusnya 65, standar deviasinya 19,126 sama, kemudian variansinya 365,810 sama, kemudian untuk minimum maksimumnya sama 10 dan 75, summarize-nya sama 1125, untuk persentil satunya 10, persentil 10 atau desil satunya itu 20, persentil 25 atau kuartil satunya itu 35. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti pada skripsinya yaitu sudah benar. Hal ini dibuktikan dengan persamaan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti dengan yang tadi baru saja saya lakukan menggunakan SPSS. Hanya saja pada awal tadi terdapat kekeliruan dikarenakan jumlah data yang diambil itu berbeda. Ternyata kelas eksperimen yang diambil oleh peneliti itu hanya 20 datanya, sementara untuk kelas kontrolnya 23. Halo, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengolah data statistika deskriptif seperti ini melalui Excel. Di sini saya sudah memindahkan data yang ada di atas ini ya. Dan beberapa memang sudah saya hitung, bisa dilihat di sini. Dan saya kosongin bagian untuk menjelaskan cara menghitungnya melalui Microsoft Excel. Di sini yang perlu kita ketahui bahwa ini peneliti di sini pada data eksperimen dia hanya mengambil n-nya 20, dan pada variabel yang pada kontrol dia mengambilnya 23 sampel. Oke, kita langsung lanjut ya ke sini. Di sini ada data-data di sini. Pertama kita cari nilai maksimum. Rumusnya seperti ini. Kita menggunakan max. Sama dengan max. Max kita cari data yang ada di atasnya. Ini B6, dari B6 sampai ke B28 ya. Bukan B25. Karena kita hanya mengambil 20 data dari sini. B6 sampai ke ini B25. Jadi untuk satu barisan data ini kita bisa pakai tanda ini, tanda titik 2. Kalau kita datanya ambil 2 atau 3 kita tulis, ini kita bisa pakai yang titik koma. Tapi lebih cepat kalau kita pakai tanda titik 2 ini. Langsung kita enter aja dan muncul angka 80. Sekarang data minimum tinggal kita tulis minimal. Min masih sama B6 sampai ke B25. Kurung enter. Langsung muncul. Dan agak mudah. Ini sigma X, ini jumlah dari datanya. Jadi kita karena ini jumlah. Jadi kita pakai sum. Terus ini B6 sama seperti tadi sampai ke B25.
ini, terus kita enter ya 880. Ini 5x kuadrat. Ini datanya dari sini, kita klik aja bisa. Terus kita kasih tanda pangkat, kita berikan tanda pangkat, dan kita tambahkan angka 2 di sini, langsung kita enter saja. Ini hasilnya 5x yang telah dikuadratkan ya. Kemudian ini rata-rata itu kalau di Excel kita pakai average. Datanya B6 sampai ke B25 tadi ya. Nah, sampai ke B25. Terus enter ini. Terus untuk standar deviasi ini rumusnya TDEV. Walaupun sebenarnya di Excel ini ada TDEV.P ini untuk yang mengambil populasi, karena tetap sama ini TDEV yang S ini untuk yang sampel. Tapi karena kita sudah membaginya ke beberapa kolom seperti ini, kita pakai yang TDEV biasa. TDEV biasa. Terus kita masukkan datanya B6 ke B25. Terus enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini varian kita rumusnya pakai part sama seperti tadi B6 B25 ke B25. Terus enter. Ini varian. Modus ini nilai terbanyak, kita pakainya mode B6 sampai B sampai ke B25. Kurung enter. Dan persentil ini kita harus lihat juga, ini persentil 1, desil sama kuartil. Baru diperhatikan di sini persentil, di sini sama ada yang include exclude. Saya sebenarnya kurang paham yang ini include sama exclude, jadi lebih baik kita pakai yang persentil yang biasa saja. Kemudian buka kurung, array ini datanya B6 sampai ke B25 sama seperti tadi. Dan untuk arraynya kita lihat di sini, perlu diketahui ya, ini persentil 1 dan ini datanya ini dari 0, input angka untuk K ini dari 0 sampai 1. Karena ini per 100 ya, jadi 1 ini dibagi per 100 saja. 1 per 100 itu 0,001. Dan terus kemudian kita ini persentilnya 1, kita bagi 100 saja, jadi 0,01. Nah, karena kalau misalnya ini lebih dari 1, misalnya 5, nanti datanya akan seperti ini. Ini hanya bisa sampai ke 0, ini paling maksimal ini hanya 1. Jadi karena ini persentil, kita baginya 100, jadi 0,01, antara 0,01 sampai angka 1 ini. Nah, untuk desil ini rumusnya masih sama, kita pakai persentil juga, B6 sampai ke B25. Kemudian ini arraynya kita pakai angka 0,1 karena ini per 10 ya, per 10 itu berarti 0,1. kita enter. Nah, ini sama. Untuk melengkapi yang di sini, ini tulis saja persentil, tapi datanya saat kita sampai ke 28 karena ini datanya sampai 23, jadi ini D6 sampai ke D28. Ini 0,1 untuk arraynya, enter. Ini hasilnya. Kemudian daripada kita menulis lagi, dan ini sama saja sebenarnya pengambilan datanya, kita share saja seperti ini. Nanti rumusnya akan berpindah sendiri.
Kemudian ini kuartil, karena kuartil 1 ini sama dengan 1/4, berarti 1/4 ini 0,25. Kita tulis saja masih sama persentil dari B6 sampai ke B25. 0,25 ini 1/4, kuartil 1 itu 1/4 urutannya dari data. Jadi seperti ini. Ini kita lengkapi D persentil D6 sampai ke D28. Kemudian 0,25. Kita cepat, kita